Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapuli di channel, Sapuli di live streaming, dimanapun semua berada, semoga kita dipertemukan pada sore hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, akhirnya kita bisa berjumpa lagi, berkomunikasi lagi, saling sapa, saling mendoakan, saling silaturahim. Insya Allah, semoga silaturahim kita terjaga sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan suatu saat nanti di surga lah, insya Allah ya, surganya Allah, dan bertemu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belitung Timur hadir bang, Masya Allah. Pacitan Kopi hadir bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamongan, Batam, Sidoarjo, Malaysia, Jepara, Jakarta, Masya Allah banyak. Mekah, Masya Allah. Tulungagung, Kalteng, Banyumas, Jawa Timur, Alhamdulillah. Ngawi hadir bang, Masya Allah. Assalamualaikum. Bondowoso, Kudus, Pekanbaru hadir bang, siap. Gunungan, Taiwan, Lombok, Blitar, Hongkong, Indramayu, Jakarta, Cilegon, Gemolong, mana ya? Jambi, Bangka, Irak, maaf telat siap, Tegal, Irak, Padang, Batu Raja, Cirebon, Bandar Lampung, Jogja, semua Unguran, Masya Allah. Tuhan semua tak terkecuali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua sahabat yang baru bergabung juga semua diberikan Allah kesehatan ya, insya Allah. Bela saudara, sebelum apa yang akan kita bahas, seperti biasa kita bersolawat terlebih dahulu ya, enggak, dengan bersolawat. Semoga kita semua yang terbiasa nonton Sapulidi, nonton channel lain, nonton spiritual lain, nonton ini, nonton itu, yang semua isinya mengajak solawat, terbiasa kita untuk ikut bersolawat bersama. Jadi kita jangan sungkan bersolawat. Suatu kebiasaan, hal itu baik, maka setiap hari akan ikut kita lakukan. Seperti kita melihat kawan kita bernyanyi, kita melihat suaranya bagus, maka kita ingin seperti dia dan ikut bernyanyi. Ketika punya kawan yang suka melakukan kebaikan, kita pun ikut ingin melakukan kebaikan bersama. Nah, ini yang kita ajak ketika kita selalu mengingatkan solawat, maka jadikanlah solawat juga suatu kebiasaan, menjadi sebuah bukan lagi kebiasaan sih, seperti kewajiban kita, seperti kita bernapas, ya kan? Sesuatu hal yang kita lakukan namun tidak kita ingat, tidak kita sadari, namun kita bisa bernafas seperti ini. Jadi kita kan lupa kalau kita tuh bernapas setiap hari. Nah, begitu juga sesuatu hal dengan sholawat. Jadikanlah sholawat itu seperti kita bernapas. Masya Allah. Ya udah, kita bersolawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Janganlah. Sapulidi ini yang nonton, alhamdulillah, ya kan? Nggak pernah Sapulidi sahabat harus like, nggak juga. Kadang kan sesekali kita ingatkan kawan. Nah, ini bentuk daripada persaudaraan, diingatkan, like, like lah dulu, pijak like-nya itu, kan gitu. Ya udah, alhamdulillah saudara, di mana di sini apa yang akan kita bahas? Terutama yang kita bahas tragedi daripada Mak Ompong. Nah, jadi ke yang mana bang yang akan kita bahas? Ketika ketika Sapulidi semalam melawan Len, kok tiba-tiba menjadi polisi India semua ini? Gimana ceritanya saudara?
polisi India. Raju Singh. Nah, ini Raju Singh ini yang akhirnya baru keluar ini pada saat semua udah peperangan. Nah, maka daripada itu saudara tetap berprasangka baik. Jangan ikuti saya. Saya itu sebetulnya ini lelucon saja supaya saudara terhibur, bukan membuat saudara semakin menjadi-jadi di komentar. Jangan, ya. Raju Singh. Jadi kita jangan panggil Maobong, Raju Singh. Saya sengaja kali ini untuk menyindir dia. Saya kecewa semalam saudara, tapi bentuk kekecewaan saya masih tetap untuk menjadi saudara. Gitu saudara, jangan kita kecewa namun kita marah, benci. Boleh jadi hari ini kita dipermalukan, boleh jadi hari ini kita dipermainkan, boleh jadi hari ini kita dihina, boleh jadi hari ini kita dicaci maki, boleh jadi kita hari ini dizolimi. Boleh jadi saudara. Tetapi apa maksud daripada itu? Biarkan semakin kita sakit hati, semakin kita dibenci banyak orang, semakin kita dianiaya sama orang, biarkan saudara. Itu bentuk Allah inginkan hati kita itu keluar daripada makhluk. Jadi kita itu tidak ingat lagi orang lain. Yang kita harap itu yaitu ya Allah. Ya Allah. Nah, baru ingat Allah. Cuma jangan pala kita dimainkan, baru ingat Allah. Maksudnya daripada ini, bahwasanya Allah itu inginkan kita supaya kita ingat dengan beliau, supaya kita minta pertolongan sama beliau, supaya kita meminta segalanya dan pasrah kepada beliau. Itu bentuk daripada kekecewaan yang kita harapkan, yang kita alami saat ini. Jadi jangan ketika saudara sakit hati, saudara benci, saudara caci maki pula orang, keburukan dibalas dengan keburukan, maka tak lain tak bukan yaitu sifat setan. Biarkanlah orang mencaci maki, biarkanlah orang mengata, membuli, memfitnah, biarkanlah. Apakah kita sebagai manusia tidak perlu tidak mau membalas? Kata pepatah, semut saja dipijak akan gigit. Kadang pepatah ini mengajak kita keluar daripada keyakinan. Nah ini kenapa demikian? Nah, boleh jadi pepatah itu seiringan dengan agama atau pemahaman kita. Seperti apa, Bang? Nah, seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Itu kan kata pepatah. Cuma jangan nunduk-nunduk kali, nanti dipatok ayam. Nah, kadang kan pepatah juga bisa kita lawan. Tapi di sini yang kita jadikan patokan keimanan kita itu kembali ke Al-Quran, kembali ke imanan kita. Jadi jangan nanti semut pun dipijak ngigit, apalagi saya. Jangan saudara. Kita serahkan semua kepada Allah. Dia yang maha mengetahui semuanya. Ya, kita serahkan kepada Allah. Kita jangan memponis Allah. Ya Allah si fulan benci, ya Allah kutuklah dia. Jangan saudara. Ya Allah si fulan itu sudah menzalimi saya, kutuk saya ya Allah. Padahal benar dikatakan oleh Allah sesuatu doa yang akan diijabah ketika orang terzolimi. Jangan. Kenapa Bang? Walaupun kita dihina, walaupun kita dicaci maki, kita tetap doakan yang baik saudara. Kenapa demikian Bang? Saya sudah dikatai Bang, jangan kau balas dengan mengatainya. Jangan apa, doakanlah. Boleh jadi ketika engkau dizolimi, kau sumpahkan dia, terjadilah apa yang kau inginkan. Contoh, matilah kau ya, tabrak oleh mobil. Senanglah hati kita. Apakah ini bentuk yang Allah ajarkan kepada kita? Tidak saudara. Kenapa? Ini akan menjadi karma kita suatu saat nanti. Akan terjadi kepada keturunan kita, akan terjadi kepada anak cucu kita. Jangan demikian. Semakin kau akan menjalani hidup, semakin baik kau laluinya, maka akan kau dapatkan kepada anakmu bagaimana yang kau lakukan hidup ini, maka anakmu akan mendapatkan sebuah kebaikan yang selama ini kau lakukan. Maka daripada itu kata orang, Bang, ada pendamping nggak saya? Bang, ada khodam nggak saya? Kenapa saya tidak mau mengatakan demikian? Khodam itu sesuatu hal, bentuk dikategorikan seperti hewan. Sosok yang mendampingi kita itu seperti hewan, seperti maung, seperti macan kumbang, macan putih, macan merah, macan loreng. Bentuk, ada kuda, macam-macam. Itu khodam. Kata khodam diambil dari kata Arab, pendamping atau pembantu lah, kata ya, pembantu ya. Tapi khodam itu nggak etis kita katakan pendamping. Kenapa? Karena khodam bentuk itu mendampingi para leluhur,
mendampingi para wali. Prabu Siliwangi didampingi oleh macan, didampingi oleh harimau. Jadi khodam atau pendamping itu yaitu sosok yang mendampingi orang-orang zaman dahulu seperti waliullah. Nah, tetapi ketika kita sangka khodam padahal pendamping itu kan gak etis, seperti bahasa. Ya kan, kita panggil bisa jadi om. Om wujud nyata seperti paman. Tapi kalau kita bilang pendamping kamu siapa? Jangan. Kalau pendamping saya di sini kan istri saya. Beda lagi kalau istri ya istri. Kalau pendamping saya sebelah sini paman ya paman. Beda-beda kan. Jangan kita semua katakan ini pendamping. Bisa jadi bini orang. Ya kan? Bisa jadi ini adik kita. Tersinggung lah, kita itu istrimu ya? Bukanlah. Ini adikku. Kayak gitu. Jadi intinya khodam sama pendamping beda, saudara. Ya, kalau pendamping itu yaitu sosok wujud daripada reinkarnasi yang mana bentuk misalkan maaf ini pemahaman saya Sunan Kalijaga. Nggak mungkin dia nampingi kita, tetapi energinya ada di pada kita. Mungkin dulu leluhur kita, kakek kita, buyut kita memahami ilmu spiritual dan didampingi oleh pendamping daripada Sunan Kalijaga katakanlah atau Sunan Gunung Jati. Energinya kembali ke kita. Jadi buyut kita menurunkan kepada kita, leluhurnya tadi ngikut kepada kita. Nah, ini pendamping saudara. Nah, tapi kalau pun masih bentuk energi, nah energi sesuatu kekuatan. Yaitu seperti energi dari Sunan Gunung Jati. Nah, jangan samakan khodam pendamping, beda. Ya, jangan samakan, agak enggak etis aja. Nah, kenapa? Ketika didampingi sosok, contoh saya. Ini banyak sekali spiritual ini mengatakan saya masih keturunan Sunan Bonang. Ada juga masih ada keturunan Sunan Gunung Jati. Ada juga yang mengatakan saya ini masih berdarah biru dari kerajaan. Nah, tetapi saya enggak ya terima kasih lah yang namanya kan sesuatu penilaian kita harus tetap terima. Walaupun kita juga merasakan yang sebenarnya kan kayak gitu. Jadi ketika seseorang tadi ya, ketika seseorang itu memiliki pendamping, nah pendamping tadi saudara, ketika engkau dizolimi, kau sumpahkan, maka terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka itu kata orang sepahit lidah, jaga lisanmu. Bisa jadi semua yang kau katakan itu benar. Nah, kalau udah dikatakan itu semua benar, berarti kita membawa ilmu daripada leluhur kita ini kepada membawa ilmu daripada leluhur kita ini untuk hal yang buruk. Maka karma yang kita akan dapatkan keturunan kita pula, saudara. Nah, jadi biarkan Allah yang akan membalasnya. Sapulidin ini selama bikin YouTube, apakah ada bang orang nyerang? Banyak. Yang nonton ini mau coba-coba, banyak. Ada juga yang mau nyerang spiritual juga. Banyak. Yang jelas kaitannya spiritual. Ngakulah kalian ya, pasti nanti dia nonton. Ngakulah kalian mau nyoba-nyoba saya. Ya enggak? Kenapa? Jangan coba-coba saudara. Ilmu bukan hanya untuk dicoba. Tetapi ilmu itu tunjukkan kepada orang bahwasanya dengan ilmu kita semakin menjadi lebih baik. Bukan karena ilmu kita semakin merendahkan orang. Kenapa? Karma akan turun-menurun kepada anak kita nanti. Banyak sekali orang-orang yang mau nyoba saya. Ya. Nah, jadi bang, kayak mana bang ketika orang yang memiliki pendamping, ketika orang yang memiliki khodam. Ketika saya nih disantet nih sama dukun nih, dia disantet lah sama dukun. Kalau saya ada khodam, pendampingnya contoh pendampingnya daripada leluhur, pendamping daripada leluhur ini macan, harimau, maung. Dia kan pendamping Prabu Siliwangi. Ikut sama kita, inilah sosok maung tadi. Ketika sosok maung ini saudara, ada orang mau menyerang, yang namanya goib. Dia menyerang. Dia duluan ini. Misalkan maung duluan, saat dihantamnya, dicakar-cakarnya orang yang mau menghantam tadi. Dicakar-cakarnya, itulah sakit. Ya, sakitlah orang itu. Ketika dia sakit masih bisa sembuh saudara. Dia carilah spiritual lain masih bisa disembuhkan. Kalau sudah yang menyerang dia adalah khodam kita. Nah, tetapi hati-hati kalau orang itu memiliki leluhur.
Pendampingnya itu bukan hanya pendamping khodam. Yang jelas pendamping daripada waliullah. Kalau sudah waliullah yang memberikan pendamping langsung, leluhurnya langsung berhadapan di depannya, orang mau coba-coba. Jangankan apa ya? Jangankan mau nyerang nyantet. Benci saja, hati-hati saudara. Susah nyembuhinya. Nah, ini saya memberikan saja, bukan ke saya, mungkin orang lain. Ini bentuk dari pelajaran kita. Ya. Mau nyoba misalnya, nyoba sapu lidi. Kira-kira Bang, bagaimana ya reaksinya? Kembali kepada dia, maka yang dia akan alami sakitnya itu tidak akan ada obatnya. Kenapa? Karena yang berhadapan dia langsung adalah pendamping atau leluhurnya. Bukan lagi pendamping daripada khodamnya. Nah, kalau khodam masih enak lah, kita cakar kucingnya bisa sembuh ya. Nah, kalau udah pendamping, nah, terkutuklah dia, maka penyakitnya itu tidak akan pernah bisa ditemukan. Ini bukan bentuk daripada umum ya, ini pemahaman saya karena saya sering mengalaminya. Hati-hati. Jadi bagaimana Bang maksud Abang mengatakan demikian? Apakah Abang miliki? Enggak. Maksud saya itu hormatilah orang. Sayangilah orang. Jagalah perasaan orang. Cintailah orang. Walaupun dia kasar sama kita, kita tetap baik kepada dia. Kenapa? Bentuk pelajaran kepada seseorang itu bukan menasehati saja, tetapi menjadikan diri kita semakin kuat tabah dalam pada cacian orang lain. Maka orang kan berpikir. Contoh, dia menghina saya, kita biasa aja. Kita ikuti aja, oh iya nggak apa-apa. Ya kan? Semakin jadi dia hina pula orang lain. Orang tadi nggak seperti kita. Tiba-tiba dia hina seperti apa yang dia hinakan pada kita. Rupanya yang orang lain dihinakan tadi ngelawan, dibacoknya kan luka. Mikir dia, kamu nih baperan ya. Dulu iya saja saya katain, enggak seperti itu. Saya yes. Kamu enggak seperti itu, bacok. Akhirnya kan dia berpikir, oh berarti saya harus jaga lisan saya. Nah intinya seperti itu saudara. Kita enggak tahu orang yang kita rendahkan itu di mata Allah dia lebih mulia. Orang yang kita hina itu ternyata orang yang paling hebat dalam bentuk sedekahnya paling banyak. Orang yang kita rendahkan itu adalah orang yang cinta kepada kedua orang tuanya sehingga dia dapat ridho berkah. Kita rendahkan dia. Nah, jadi ingatlah karma yang sudah praktis, apalagi hukum daripada Allah langsung memberikan azab. Ya, jangan. Nah, kita tetap mendoakan. Yang hari ini sakit medis, non medis, cepat ambil air. Sapu lidi udah banyak kali kalian doakan beberapa hari melawan mompong, maka kali ini sapu lidi akan doakan kalian lillahi ta'ala, minta kepada Allah saya hari ini, dan hari ini hujan, makanya saya bagus sekali untuk live streaming untuk mendoakan. Kalian untuk apa nyerang saya lewat WA? Bang, doakan saya. Bang, obati saya. Ini lebih abdol lagi, kita berdoa, kita mengumpulkan majelis yang menonton ribuan orang, ya enggak, di tempat yang berbeda-beda, di atap langit yang sama, menghadap kiblat yang sama, memohon kepada Tuhan yang sama, maka cepat sekali makbul. Nah, daripada kalian, bang, tolonglah bang, spesial ya bang, khusus. Nah, ya nanti di akhir ini kita akan berdoa bersama. Yang bang saya nggak bisa bang, saya ada pekerjaan. Nggak apa-apa, keluar tinggalkan. Kenapa? Setidaknya engkau hadir walaupun sebentar. Karena malaikat menyaksikannya. Di mana ada sebuah perkumpulan, di situ membahas sebuah kebaikan, membahas sebuah ilmu, membahas sebuah agama, maka insya Allah malaikat akan menyaksikan kita. Ngomong-ngomong rokok kita ini udah mati dari tadi. Ngopi dulu ya, ngeteh dulu. Bismillah. Kayak gitu ya. Bang SL di Kalimantan banyak dukun. Waduh, kita jangan salah kata dukun saudara. Kadang kita sangka dukun ini, makanya kita bilang dukun apa? Apa dukun santet? Jangan dukun, duduk tekun dukun saudara. Siapa dia dukun? Yaitu duduk tekun. Nanti kita sangka semua dukun itu jahat. Ada dukun beranak, ada dukun apa? Ada dukun-dukunan. Ya. Dan sampai di channel bantu. Jangan 1 juta. Tidak usah 1 juta subscriber. Sapu lidi semakin terkenal semakin malu saudara. Kenapa demikian? Karena banyak sekali di Indonesia ini orang sudah terdoktrin zaman now.
Apa yang kayak gitu? Masih ada zaman kayak gini, ilmu-ilmu kayak gitu. Itulah dia udah jauh sama Tuhan. Maka dia tidak bisa merasakan sesuatu hal yang gaib. Susah kadang orang yang kayak gini. Jangankan dia jangankan dia percaya gaib. Iya kan? Keyakinan dia kepada Tuhannya aja lemah. Kayak gitu. Ya, jadi kita di sini nggak usah bahas ras. Spiritual yang jelas-jelas spiritual, yang spiritual sejati itu luas, tahu nggak luas? Luas. Dia tidak memandang agama, dia tidak memandang suku, dia tidak memandang ras, dia tidak memandang soal apa ya? Soal apa namanya yang sekarang ini? Soal pengetahuan yang di luar daripada ya spiritual kan banyak. Spiritual secara agama ini, spiritual yang jelas spiritual kan. Jadi jangan bahas agama dan jangan bahas tanyakan masalah apa bang itu agama ini, jangan. Kalau Sapulidin orang toleransi. Kenapa? Spiritual sejati, ini bukan saya maksudnya, saya memberikan ciri-ciri saja. Pengetahuannya luas. Dia tidak membanding-bandingkan dia siapa. Kenapa? Semakin luas dia, semakin besar jangkauannya. Kalau kita menutup diri kita, kita nggak tahu sebatas kekuatan orang, setinggi ilmu orang, kita nggak tahu. Bang, benar nggak kakak saya kemarin dibilang guna-guna dan ada orang yang ngobati, ada jarum di dalam perutnya? Nggak ada itu. Bohong itu. Terima kasih banyak saudara atas support dukungannya. Saya nggak tahu kalian saudara, tetapi kalian tahu saya. Maka saya minta kepada Allah, ya Allah, orang yang setiap hari menonton video saya, orang yang selalu mendoakan saya, orang yang selalu memahami dalam setiap isi video saya dan mengikut apa yang sering saya lakukan, yaitu kebaikan di video itu ya Allah, dan dia terapkan di dunia nyata. Saya mohon padamu ya Allah, saya minta selamatkanlah dia seperti engkau selamatkan saya. Kau berikan dia rezeki seperti engkau berikan rezeki kepada saya. Ya. Jadi jangan lagi kalian tanya, bang rezeki saya gimana? Kalian itu nggak tahu loh, rezeki itu luas. Kalian sangka rezeki itu uang aja. Napas kalian masih bisa segar, mata kalian masih terang, makan kalian masih terasa enak, lidah masih enak di lidah makannya, telinga masih waras. Kalian tanya rezeki, setiap hari Allah berikan rezeki kepada kita, bukan hanya uang. Nah, jadi rezeki itu luas ya, jangan tanya bang rezeki saya, kecuali bang tanya keuangan saya ke depan gimana. Keuangan kita itu sudah ada dan ini tabungan kita kata Allah. Perkara engkau mau nyampe, mau engkau dapatkan, gimana caramu? Makanya sering-sering doakan orang. Seolah rezeki itu daripada orang lain. Jangan kau sangka orang itu bodoh, jangan kau sangka orang itu boloon. Selagi Allah berikan ruh di dalam kehidupannya, maka Allah berikan rezeki kepadanya. Jangan pandang-pandang, jangan pilih kasih. Jangan semua hal-hal yang telah dikeluarkan diukir-ukir, jangan. Kalau ikhlas ya ikhlas ya, intinya kayak gitu. Saya mengajarkan kalian saudara. Ya, nih. Nah, nih tunjuk. Jangan tunjuk. Nah, saudara saya semua, nggak boleh saya tunjuk-tunjuk. Kalian nonton saya ini entah siapa. Saya pun nggak tahu diri saya siapa. Ya, saya ini masih kecil. Bang, kalau live malam-malam itu bawa Mbak Unyi biar ada yang jaga. Mereka sibuk istiqomah. Saya tuh mau aja libatkan mereka itu. Cuma kan kasihan juga. Saya udah sering katakan jangan. Oh iya. Daripada nanti Ki Gepeng bikin saya pusing, daripada Mbak Wengi nanti kasihan dia sudah di pondok pesantren, saya panggil lagi. Saya mengajak orang, saya pulangkan dia ke pondok pesantren. Saya ajar, walaupun saya nggak ada pondok, tapi kan pondok tempat orang, kan nggak apa-apa. Mau belajar agama. Kita tuh pondasi keimanan hidup kita itu ya itulah tiang agama, iman dan takwa kepada Allah, itu jaga ibadah, jaga sholat, sering-sering puasa. Saya yakin yang nonton Sapulidin orang yang diselamatkan oleh Allah. Saya yakin, demi Allah. Nah, saya mengatakan demi Allah, orang yang diselamatkan. Apakah nonton orang lain juga, Bang? Apakah dia akan diselamatkan? Semua diselamatkan. Saya berharap semua diselamatkan oleh Allah. Kenapa kok bisa Abang meyakinkan demi Allah? Enggak tahu, hati saya mengatakan demikian. Yang kita harapkan kan demikian, selamat. Nah, maka daripada itu supaya kita selamat, maka jangan nyesatkan orang. Kau nyesatkan orang. Kata orang kan pernah bilang, Bang,
Selama hidup kita menyesatkan orang, nyasarkan orang, jahil sama orang, nanti kalau kita naik haji di sana nanti ada juga bang orang yang menyesatkan kita, orang yang nyasarkan kita. Nah, benar kan kata orang kan kayak gitu, kata orang. Nah, kayak gitu aja kamu bisa memahami ya kan? Nah, Allah langsung balaskan di Madinah. Di Mekah sana Allah langsung balaskan. Nah, apalagi di akhirat. Ya kau sangka hari ini kau bisa nyasarkan orang, kok ketawa, bangga, itu saya nyasarkan dia. Jangan, selamatkanlah orang, tolonglah orang, berikanlah kehidupan orang, berikan kasih sayang kepada orang, maka insya Allah engkau akan dikasih orang dan engkau akan dikasihi oleh orang juga, disayangi oleh orang juga. Ya. Ya. Kayak gitu saudara ya. Kita hari ini ngapain? Aduh, astagfirullahaladzim. Ya pokoknya kayak gitu. Saya tuh kalau ngomong tuh kadang nggak ada pondasinya. Ngomong nyeronong aja kayak gitu. Mungkin entah siapa yang ngomong itu ya. Tidak bayi. Allahu Akbar. Dah. La ilaha illallah. Saya itu senang saudara. Makanya senang saya ini saya akan bagikan kepada kalian. Maka suatu saat beliau akan disana. Betul, semoga Bang SL bisa sampai ke Mekah. Amin. Amin lah. Kalau saya memang Allah izinkan saya ke sana. Banyak duit. Kalau Allah tak berikan hati saya ke sana, nggak ada pula niat saya. Banyak orang berduit sana. Belum ada niat dia mau naik haji. Mau kemana dulu? Singapura dulu. Mau kemana dulu? Ke sanalah. Kemana? Ke Hong Kong. Kan banyak orang-orang demikian. Banyak duit, tapi dia belum punya dirinya itu belum ditanamkan untuk ibadah. Kita nggak ada duit, tukang becak saja. Pergi dia ke Mekah. Ada ketika Allah ingin memberikan dia kesempatan untuk pergi haji, umroh, nggak ada yang bisa melarang. Tapi bang, apakah semua orang naik haji sana tuh mablur bang? Apakah semuanya tuh enggak? Hati-hati saudara. Jika engkau ya kan pergi ke tanah suci, namanya tanah suci, dengan uang haram, uang riba, uang nipu orang, ya, uang maling, mencuri, Allah yang mengetahui itu. Sampai sana nangis dia, mau labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Kau minta, kau datang ke sini aja, kau sangka kau udah mablur, Kau sangka kau sudah bagus, uangmu sampai sini kau sangka uangmu halal. Makanya pulang dari sana bukan lagi pergi dia pakai celana, pulang nggak pakai celana. Banyak itu. Maaf ya, bukan kita menyinggung, ini nggak boleh sebetulnya cerita kayak gini ya Allah. Cuma kan kebanyakan. Pergi sebelum haji dia orangnya bagus, pulang dari sana makin amburadul. Ya kan, pakai celana pendek. Nah, maka daripada itu saudara, kita berharap sampai ke sana dengan uang halal, dengan ridho Allah. Itu saudara, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya doakan semua sampai ke tanah suci. Saya doakan ya, insyaallah. Saya tuh walaupun kayak gini ya aminkan aja saudara. Barangkali bukan Sapuli dia ngomong, DTPI. Jangan serius-serius sekali ya. Yang penting kita minta kepada Allah. Malaikat banyak, ribuan malaikat datang menghadiri kita ini. Ini Sapulidin serius enggak ini? Ya udah, dia bercanda kita seriusin aja katanya kan. Dia serius kita bercandain aja. Makanya kita banyak-banyak bercanda. Tapi jangan pula terlalu sering. Amin dari bayi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Bang, boleh nggak minta nasihat? Nanti kita doa di akhir majelis. Ya. Semua saya doakan. Cepat angkat tangan. Apa salahnya kita berdoa? Ini bukan karena saya hebatnya, bukan karena saya hebat, saya doakan kalian makbul. Enggak. Yang nonton ini saudara, yakin nggak kalian? Yang nonton ini banyak orang-orang yang hebat. Hebat dalam segi apa bang? Apakah dia bisa main bola? Bukan itu saja kata hebat. Hebat dalam beribadah, siang malam, sunat, semua dikerjakan. Hebat bersedekah. Ya kan? Hebat menolong orang tadi. Dari keturunan para wali, habaib, ya, keturunan daripada Rasulullah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Ketika dia menjawab amin kita, maka pintu langit pun terketuk, tak 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 katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pula kenapa malaikat? Ini ada sepulan berdoa di bawah sana.
Sebenarnya banyak kali itu apa orang yang di situ tadi, orang yang munafik, orang yang apa sok hebat, orang yang suka bohong, suka ingkar. Tapi ada orang satu ya Allah, dia masuk di majelis itu ya Allah. Ya udahlah, kita pandang yang satu itu aja nggak apa-apa. Kita angkat semua doa, kita kabulkan aja. Ya semoga dia bisa mendapat hidayah semua nanti perkara orang satu. Akhirnya kan terkabul semua. Itu saudara, jangan kalian mentang-mentang, oh Sapuli dia berdoa, dia hebat, dia sakti, dia keturunan wali. Ya, jangan kayak gitu. Apa itu tadi? Rokoknya apa tuh? Bos Surya aja. Surya kita. Orang yang kuat itu orang yang sabar. Insyaallah mampong dah. Bah, kenapa saya kalau bersalawat itu selalu pengen nangis? Bagus, teruslah. Sampai jangan lagi nangis. Karena sholawat itu bentuk ketenangan. Kalaupun masih menangis, berarti kita belum tenang. Tenangkan aja. Ya intinya kayak gitu saudara. Jadi kita masalah mampong kok kemana-mana ya. Intinya kembali ke mampong tadi. Kita doakan beliau dapat hidayah, ya kan? Di sini kan perjalanan. Sapuli udah ditelepon, kalian udah tahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu video kamu tuh real apa settingan? Settingan, saya bilang. Oh iya. Ini dari mana, Pak? Saya dari ini apa? Tabes. Oh iya, settingan, Pak. Oh ya udah. Saya kira real. Saya mau bantu. Enggak, settingan, Pak. Oh ya udah, ya udah. Selesai masalah. Ditelepon lagi sama Kiai ya. Assalamualaikum, Sapulidi. Gimana? Itu video kamu tuh di mana? Ini viral ini di Palembang ini. Kenapa, Pak? Ini kenapa, Pak? Itu real apa settingan? Settingan, Pak. Tapi kayaknya itu beneran settingan. Nah, udah kan kelar masalah. Kita nggak usah ribet hidupnya. Ya, emang udah settingan. Kayak mana cerita? Kita hidup aja, Allah yang nyeting kita. Udah kayak gitu aja. Kita nggak. Saya kalau udah dari dulu main, saya saudara ya, dari kecil udah cukup lah. Berantem, nah. Hah? Kadang mulut ini nggak boleh. Ketika kita memperlakukan orang buruk, maka kita akan dapat balasannya. Intinya kayak gitu aja. Kalau engkau kecewa sama orang, kau hujat dia, kau ponis dia, gak lama kan Allah balas. Percaya aja. Kalau Sapulidi ini udahlah, pengen selamat aja. Alhamdulillah sampai detik kita diselamatkan oleh Allah, ya nggak? Selamat itu saudara, jangan minta ilmu kebal. Nah, itu apa ilmu kebal? Kebal ke telinga. Dia omongin dia nggak mau dengar, ya kebal itu apa? Ilmu kebal kan minta ilmu selamat, didengarkan orang, hati-hati ya Bu, nah, selamatlah kita. Orang tua nasihatin kita iya kan, kadang kan kita itu nggak suka juga dengar dia apa ya marah, itu ya dengarkan aja ya. Udah nanti dia capek sendiri. Settingan iya settingan. Yang penting kita di sini semua ingin diselamatkan ya, maka selamatlah. Kalian sangka orang yang memberi apa spiritual ini, kalian sangka orangnya suka main-main? Udahlah, hidup ini semua main-main. Tapi jangan kalian sangka orangnya itu orang yang biasa ikut main-main. Jangan. Sapulidi main-main kalau di YouTube, tapi kalau di aslinya juga main-main. Hai, udah bayi. Ya, udahlah. Kita di sini saudara. Jangan kalian apa bawa perasaan, nggak settingan tuh bang. Inilah yang mancing ini. Sapulidi viral di TikTok. Tuh bang, di mana? Enggak, saya tuh bercanda saudara, enggak ada. Coba polisi itu udah komen banyak sekali, komen ini banyak. Tapi nggak berani nih, bukan nggak berani sih, tapi nggak apa ya. Mereka masih menghargai kita. Mereka nggak mau ngambil tindakan. Mereka merasa terbantu daripada kita. Pertama kan dengan adanya seperti ini kan karena adanya narkoba. Kita sampaikan lah. Itu apa kita media? Kita mengingatkan. Intinya kita di situ mengajak orang ke jalan Allah. Syukur-syukur kita bisa melaluinya. Hei!
pakai ilmu belut putih ke Mekah, cegat oleh malaikat. Kau ngapain ke sini ya? Kau sangka dengan ilmu ini kau bisa segalanya. Kau hidup untuk apa kau diciptakan hati? Kata malaikat, ya, tong sapuli dipakai ilmu belut putih ke Mekah. Psst. Ha! Kata malaikat, bah. Ngapain kau? Mau itu dah. Kau sangka ilmu kau tuh ke sini hebat udah? Hah? Kau sangka kau udah bisa segalanya? Kau sampai ke sini ya? Kau untuk apa diciptakan Tuhan mulut? Kau untuk apa diciptakan Tuhan tangan? Untuk apa kau diciptakan Tuhan kaki? Kalau kau juga nggak kerja, kau nggak ada otak, kau pulang kau di sana ya kan? Enak pula kalau malaikat nabok kita bisa nangkis. Kalau udah malaikat nabok, sudah sampai ke akhirat. Ada aja ya, tanya netizen. Konten yang membodohi masyarakat, betul sekali, konten yang membodohi masyarakat. Ya, konten yang membodohi masyarakat, di mana masyarakat banyak terbodoh dengan konten-konten seperti ini. Dukun tertawa. Orang yang kena santet itu bang, apakah mustahil? Cobalah dia kalau, jangankan santet, orang yang terzolimi aja, doanya mablur. Nanti kan kalau orang yang kena santet itu, dia nggak tahu menahu, dia sangka segala pengobatan itu semua larinya ke apa? Ke rumah sakit. Banyak orang habis duit. Dia nggak tahu perkara apa itu. Apa pengarah santet? Enggak semua itu karena santet. Bisa jadi kualat. Ya, maka daripada itu kita mengingatkan jangan pernah menzolimi orang. Jangan pernah menghina orang. Nah, ini kan termasuk apa ya ini tadi ya? Hinaan bukan. Oh, mengingatkan. Padahal saya sering mengingatkan, settingan. Dia baper masih. Ya kalau saya mengatakan setiap hari settingan kan capek pula saya. Nah, ya. Settingan saya sangat bagus. Kenapa? Karena ya luar biasa saya menjadi sutradara. Sampai di luar nalar saya sendiri. Itu tadi ilham dari Allah. Ya, alhamdulillah saya ikuti juga Allah memberikan settingan kepada hidup saya. Intinya saya memberikan konten settingan. Kalian suka alhamdulillah, nggak suka nggak apa. Kita doakan orang yang berkomentar seperti itu. Dia ingin kita mengingatkan ya. Ini saya ingatkan lagi, padahal saya sering mengatakannya. Ya, terima kasih buat saudara yang telah mampir. Semoga Allah akan memberikan kita semua keselamatan. Di sini yang kita harapkan keselamatan. Tetapi apabila saya banyak sekali merugikan orang di media ini, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan menerima segalanya dari Allah. Intinya seperti itu aja, ya nggak? Jadi nggak usah engkau memponis saya, nggak usah engkau memberikan saya berhenti konten. Enggak, saudara. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang mengetahui semua, segala niat kepada orang. Orang jahat belum tentu dia bisa diponis penjahat. Walaupun perilakunya seperti orang jahat. Nah, seperti itu ya. Setidaknya kita menjauhi apa yang telah Allah larang. Itu. Ya sedikit banyak mungkin kita menyelamatkan orang. Ya enggak? Kalau kita joget pargo ya kan banyak yang nonton. Hah? Mata kita udah dosa. Kita nih hidup nih memang enggak seperti dulu, saudara ya. Sekarang ini kayak apa ya? Tapi orang sendiri merasakan kayak gitu loh. Misalkan contoh, ketika kita ketika kita melakukan perbuatan buruk, memang kadang lama ya balasan Allah itu. Tetapi pasti Allah balaskan kayak gitu loh. Jadi jangan kita itu merasa kita itu udah sangka kita benar. Kalau saya mengingatkan orang, saya menghargai siapapun yang komentar. Saya senang sekali saudara, engkau bisa hadir ke sini. Setidaknya engkau menambah majelis. Perkara engkau belum tahu, yaitu hanya Allah yang mengetahui, dan Allah ingin memberikan tahu kepadamu, makanya engkau hadir ke channel saya. Settingan kan? Nah, kayak gitu. Jadi terimalah daripada alasan orang. Setidaknya saya berikan menghargailah, memberikan apresiasi dengan kedatanganmu saudara. Bukan berarti yang kau lihat diri saya bodoh, seperti apa yang saya membodohkan diri saya di media. Tidak saudara. Orang banyak kenal saya, biarkan orang itu sendiri yang menilai saya. Saya tidak menunjukkan diri saya siapa. Saya orang bodoh, saya nggak pakai peci. Saya pakai adat. Saya tidak membeda-bedakan agama. Saya tidak membuatkan krisis, saya tidak merugikan masyarakat dalam bentuk menjual narkoba. Enggak. Saya tidak memberikan sebar fitnah. Saya tidak mau seperti itu saudara. Saya masih tetap menghargai. Di sini saya ingin semua saudara itu saling menghargai siapapun, saling menyayangi siapapun. Ya, kalau kau ingin mau nonton
Pargoy ya banyak tuh, buka TikTok Pargoy. Kalau kau mau nonton banyak kok, tinggal pilih saja. Tapi bukan hak kalian untuk melarang orang lain. Menyadarkan orang bukan dengan kata-kata. Mana mau orang mau dinasehati. Tapi saya mau kau nasihatin. Terima kasih ya. Saya senang kalau dinasehati orang. Hitung-hitung kan, apa ya, nambah saudara. Terus saya apakah tadi saya mengatakan saya ditelepon Tabes. Dia mengatakan real settingan. Itu saya bohong, saudara. Saya supaya kalian itu mengetahui. Kalau kalian suka karena saya itu mengakui kebenaran saya, untuk apa? Mending saya mengatakan, ya udah. Tapi polisi nelpon saya mengatakan itu real, apakah itu settingan? Padahal itu enggak ada. Saya pengen kalian itu menyimaklah tontonan supaya kalian itu memahaminya. Begitu. Ya, mungkin saya bilang, ini real. Untuk apa saya bilang real? Hanya di media. Ya enggak? Seperti itulah, saudara. Ya. Mudah gede. Ada lagi sound di TikTok, saudara. Aduh, pusing saya. Intinya saya nggak mau lah. 1176 like. Ya Allah. Saudara, konten pembodohan saya aja masih di like orang. Masya Allah ya. Yang mana tadi saya senang sekali support, senang semangat orang ya. Setidaknya saya bikin karya, saya pontang-panting capek diri saya, itulah hasil saya. Tapi saya tidak mau nipu orang dalam bentuk apalah, tapi saya mendoakan orang. Kenapa? Saya yakin ini jalan saya mendoakan orang, karena dihadirlah kalian kalau lagi saya lagi live stream mendoakan orang. Insya Allah bisikan hati saya mungkin karena Allah inginkan saya mendoakan engkau secara massal ya. Sering-sering datang ke majelis ini. Kenapa? Karena di sini tidak ada hubungan dengan konten Sapuli di channel. Di sini Sapuli di live streaming. Saling mendoakan, oke? Nah, itu aja. Kalau kalian komen di sebelah ya nggak apa-apa lah. Bang Isa kasih ilmu Udin biar tidak diserang. Udin jangan dulu ada ilmu, nanti oleng. Udin masih kecil. Dia udah pernah sekali ada ilmu, ya kan? Oleng udah, 2 hari dia. Ngapa Din? Nggak tahu banget. Rupanya dia bermain. Oke, baiklah saudara, sediakan air. Insya Allah saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya tidak, demi Allah, saya ikhlas. Saya mendoakan ikhlas, tulus. Jadi sediakan air, kita berdoa. Jangan kau pandang sayanya. Ya, buat hater-hater jangan pandang sayanya. Saya tetap buruk di mata kalian, untuk apa? Pandanglah yang lain yang menonton. Bukan yang nonton ini, bukan orang biasa saja. Luar biasa. Kadang saya selesai live, yang nelpon saya habai. Kadang selesai live, yang nelpon saya kiai. Luar biasa. Ya, jadi beliau itu inginkan saya itu untuk terus mendoakan orang lain. Banyak-banyak mendoakan orang, maka insya Allah malaikat pun mendoakan engkau. Jangan kita jadikan tangan kita. Kalau amal jariah saya cukuplah, ini dosa jariah saya membodohi umat. Ya, cukuplah saya yang nanggungnya. Nggak perlu engkau memponis. Tapi saya terima kasih engkau mengingatkan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Kalau saya nggak selamat nggak apa-apa. Semoga setidaknya saya memberikan selamatkan kepada kalian. Nanti saya nggak selamat kan di pintu surga nanti kan. Subscriber berapa? 300 berapa ya? Masuk dia kan? Itu kata malaikat, Sapuli di kaum nggak boleh masuk. Keluar ya kan pintu surga. Masuk semua subscriber. Itu kenapa Bang SL nggak masuk surga nih malaikat? Ya kan ditanya. Nggak, dia membodohi umat. Ya Allah, saya banyak sekali mendapat manfaat dari video dia. Saya dulu pecandu narkoba, saya tidak lagi narkoba. Saya dulu tidak pernah sholat, akhirnya saya sholat. Saya dulu nggak pernah bersedekah, ya saya jadi bersedekah. Saya dulu tuh hidup amburadul, ketika nonton dia kan akhirnya saya bisa sabar. Saya ikuti alur daripada perjalanan hidup yang Allah berikan. Kenapa malaikat kau lempar dia ke neraka? Dah naik lagi ya kan. Sini kau, kata malaikat kan agak-agak jengkel deh sama Sapuli dia. Saat kau, untung aja itu ada subscriber tadi. Mana masuk kau? Itu saudara, guna kita bersaudara tuh itu. Aduh, semangat ya, sehat. Jangan gara-gara satu kita konsentrasi hilang.
Kita tetap doakan. Ambil air. Ambil air semua. Ambil kopi boleh dah. Air. Jangan aneh-aneh. Ngopi nanti ngerokok pula. Air. Nah, dah, air pokoknya air. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Oh iya. Oh, nanti kita tutup majelis akhir. Ini jam berapa? Belum maghrib kan? Belum. Oh ya udah. Din, ambil cincin. Kalian kan sediakan air ya. Sekalian sebelum ini penutupan kan Sapulidi kan memberitahu juga ada yang mesen kemarin itu liontin ya. Liontin yang diikat dengan batu safir. Batu apa ini? Opal apa ya namanya ini? Zamrud. Nah, nih. Ini udah jadi nih liontinnya nih. Insyaallah siap kirim. Saya lupa ujung-ujungnya. Saya kan mau jualan juga. Nah, bagus nggak? Ini udah nanti siap kirim. Ini pesanan ya. Jadi dia pesan batu terus minta dibikin liontin. Jadi kita bikin liontin. Perempuan ini. Kan? Alhamdulillah udah siap. Terima kasih banyak. Semoga barokah. Bang, emang batu itu untuk apa? Nggak ada apa-apa. Untuk hiasan saja. Nggak ada apa-apa. Pokoknya intinya batu ini adalah murni Allah berikan. Memang di dalam batu itu ada energi, sudah cukup. Kalau kalian bilang, bang saya ini udah anti, pokoknya di sini tuh ada hodamnya ini. Nanti kalian nggak lagi sholat, percaya dengan ini itu apa pula ya kan. Jadi kalau saya bilang ini untuk hiasan saja. Perkara dia nanti ada apa-apa hanya Allah yang mengetahui. Ya intinya seperti itu. Yang penting kita selamat aja. Nah, ini batu Zamrud udah jadi pesanan orang. Ya buat yang mesen juga nggak apa-apa, tapi buat laki-laki juga banyak nih. Ini ada batu topaz, ada lagi batu ini, batu banyak lah, batu safir kuning, ada juga, ini banyak nih. Nah ini yang mau batu banyak sekali. Sapulidi kan udah jarang sekarang nih. Ada batu untuk perempuan juga, mau batu kayak mana banyak. Nah, ini ada batu model kayak gini untuk perempuan ya. Nah, kalau mau dibikin seperti perempuan banyak nih. Ini yang batu kecilnya. Bang, itu batu asli kah? Kalau memang itu KW atau settingan, saya akan kembalikan 6 kali lipat dari dia beli. Gimana? Ayo, mau nggak? Nah, gitu. Untuk apa kita meyakinkan orang asli enggak? Saya kan nggak jual asli enggaknya, tapi kalau masalah asli ya ada suratnya. Nih ada suratnya nih. Ada suratnya. Buat madu juga udah datang. Beli madu Sapulidi biar sehat ya. Yang lain juga jualan, beli juga. Sama-sama jualan, beli. Penasaran bang gimana rasanya madu sana, beli. Penasaran sama madu Sapulidi, beli. Kalau madu Sapulidi ini memang untuk kelas-kelas ke bawah ya. Karena memang madu Sapulidi ini memang untuk umum, supaya semua orang bisa membeli madu Sapulidi. Nah, ini kan banyak nih. Ini juga ada pesanan orang udah nyampe juga ya. Nih. Yang nonton tuh tekan tombol like katanya. Luar biasa ya. Ya orang seperti saya nih kok kalian tonton, kadang aneh juga, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Hitung-hitung menambah saudara. Nah ini juga ada batu ini, bagus tuh, cantik sekali tuh. Tuh warna agak ke abu ke hijau-hijau tua. Nah ini promo nggak bang madunya? Udah 100.000 minta promo pula. Ya Allah Tuhan, tapi nggak apa-apa. Nantilah ya kita promo doa. Doa fi doa. Jadi yang lain jual madu beli juga kalau penasaran. Kalau madu Sapulidi ini ya beli juga. Jangan nanti wah enggak seenak madu sana, enggak. Namanya madu semua sama. Yang membedakan harga. Nah, mungkin doanya ya, mungkin doa Sapulidi enggak begitu tajam, doa yang lain begitu tajam. Kita semua beli. Ya. Sapulidi jual madu beli. Spiritual itu beli saudara ya. Kita jangan takut nanti
saya banyak jual madu sapulidi tidak laku lagi. Nggak ada yang masalah rezeki udah Allah atur, mau kayak mana kita nggak usah pula iri sama orang. Ya, ya dah. Ini kayak gitu. Madu, mana madu Udin? Cepat dah, kita kasih tahu madu kita. Mana? Kok nggak ada ya? Ya udah sini. Minyak wangi juga masih banyak nih. Nah, ini minyak wangi sapu. Oh, ini kotaknya nggak ada isi nih, Din. Nah, nih. Sebaik-baiknya wewangian adalah wewangian sapu lidi. Itu udah ada hadisnya. Kasturi. Kan namanya kayak gitulah jualan. Jualan tuh kalau sapu lidi tidak pandai lah jualan mau. Hai Mbak, belilah ini. Ada promo loh, tidak pandai. Nantilah kita belajar ya. Mana madunya, Din? Nanti tunggu ya. Airnya biarkan dulu dia dengar saya promosi madu. Nah, ini madu kita. Ini madu sapu lidi. Madu sapu lidi murni. Ini ada muka sapu lidi. Muka so ganteng kayak gini. Coba lihat tuh. Semakin banyak kalian beli madu sapu lidi, kan banyak pula kan plastiknya kan, yang ditaruh di meja, yang taruh di apa dinding, ditaruh di bawah lemari, ya kan? Semakin terkenal sapu lidi di kerajaan goib, ya kan? Ada iblis masuk. Ini siapa ini? Sapu lidi nih. Dia ini di mana-mana dia nih ya, selain di YouTube. Di lemari rumah ini juga ada. Pulang aja lah kita. Nah, kayak gitu ya. Karena sapu lidi di mana-mana. Oke? Jadi kalau ada wajah sapu lidi, iblis pun takut. Kenapa? Karena ya sapu lidi juga iblis. Raja iblis. Tapi iblis baik. Jangan sampai iblis mengakui. Jangan sampai sapu lidi mengakui malaikat. Udah nanti kalian nyembah saya pula, nanti dajjal pula yang kalian sembah ini. Dajjal ini. Allahu Akbar. Ya udah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya udah, kita doa bersama ya. Siapkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Musa alaihi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Khidir alaihi sallallahu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratil Syekh Khadir Jailani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadrati abi wa ummi wa ila man ajaza wa ajazani. Al-Fatihah. Wa khususan ilah subscriber Sapu Lidi channel, Sapu Lidi live streaming dimanapun semua berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana berdua ya kana.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Maha Pemberi, Maha Mencukupi, tidak patut kami sembah ya Allah kecuali Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, di mana pada kesempatan sore hari ini ya Allah, hamba telah mengumpulkan atau membuat live streaming di mana hamba sedang ditonton banyak sekali umat seiman daripada Nabi Muhammad SAW serta sahabat ataupun keluarga, semua daripada subscriber Saplidi yang suka ataupun tidak suka ya Allah. Semoga daripada kehadiran kami atau mengumpulkan sebuah majelis ini ya Allah, Engkau turunkan malaikat-malaikat sebagai saksi ya Allah. Engkau hadirkan para wali ya Allah untuk menyaksikan daripada apa yang kami sampaikan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, silap kata salah yang mana mungkin hamba ucapkan tadi ya Allah, yang tak berkenan hamba mohon ampun ya Allah. Hamba sebagaimana manusia ya Allah, yang tak luput daripada salah dan dosa ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ampunlah ya Allah dosa kami ya Allah, yang mana mungkin subscriber juga mengambil hati ya Allah, gak suka dengan ucapan saya mohon ampun ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, jauhkanlah kami dari kata iri, dengki, hasud ya Allah. Berikan ketenangan dalam hati kami ya Allah, berikan ketenangan dalam jiwa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, di mana yang telah menonton ataupun termasuk hamba juga ya Allah, berharap doa kepadamu ya Allah. Hamba mohon dari segala apa yang hamba ucapkan tadi ya Allah menjadi sebuah manfaat bagi banyak orang ya Allah. Yang mana yang tak bermanfaat ya Allah, segera Engkau hilangkan daripada benak hati mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah, secara lahir maupun batin ya Allah, secara jasad maupun batin ya Allah Tuhan kami ya Allah. Berikanlah kami kelancaran dalam setiap apapun yang kami lakukan, ibadah ataupun melakukan zikir kepadamu ya Allah. Berikanlah kami ketenangan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, kalau yang telah menonton ataupun saudara kami, subscriber kami yang mengalami penyakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya ya Allah, penyakit medis ataupun non medis ya Allah, penyakit hasad ya Allah, penyakit yang mana mungkin yang telah ia lakukan benci kepada orang sehingga menjadi sebuah penyakit yang susah ditemukan daripada penyakit tersebut ya Allah, maka Engkau angkat penyakit tersebut ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, yang mungkin telah menonton sakitnya itu berasal daripada non medis ya Allah, atau daripada zaliman orang ya Allah, atau daripada tenun santet, ataupun daripada sihir, ataupun daripada sumpah serapah, memohon padamu ya Allah, angkatlah penyakit tersebut ya Allah, berkah daripada silaturahim kami pada sore hari ini. Mungkin telah menonton ini ada orang yang keturunan daripada Engkau, daripada Rasulullah SAW, keturunan daripada para zuriat Nabi ya Allah, ataupun daripada keturunan anak kiai ya Allah, ulama, memohon kepadamu ya Allah, daripada lisannya yang telah menjawab amin daripada hatinya ya Allah. Semoga Engkau angkat ya Allah, Engkau angkat ya Allah penyakit daripada orang-orang yang telah dizolimi ya Allah, yang medis ataupun medis. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, yang mungkin yang telah menonton belum memiliki keturunan ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh maupun yang solehah ya Allah. Berikanlah keturunan yang mana menjadi anak yang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, yang mungkin yang telah menonton ya Allah, yang belum memiliki keturunan, maka Engkau berikan keturunan ya Allah yang soleh maupun soleha. Yang mungkin yang telah menonton belum memiliki jodoh, maka Engkau berikan jodoh yang sakinah ya Allah, yang soleh maupun soleha, dan menjadikan sebuah rumah tangga atau pernikahan yang menjadi yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, yang mungkin yang telah menonton ya Allah, Engkau susah, yang dimana mereka sedang dalam fase kesusahan ya Allah, dimana mereka menjalani sebuah usaha tapi usahanya tak lancar ya Allah, yang mana yang mungkin mereka menjalani sebuah pekerjaan tapi pekerjaan banyak sekali ujian ya Allah, yang mana mungkin kecukupan mereka belum cukup ya Allah, maka Engkau cukupkan ya Allah, Engkau permudahkan ya Allah, Engkau berikan pekerjaan ya Allah, Engkau berikan kelancaran dalam setiap perdagangan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, mungkin yang telah menonton saudara kami ya Allah,
Sumat daripada Nabi Muhammad SAW ya Allah. Mana kami satu kiblat yang sama, di bawah atap langit yang sama ya Allah, yang mungkin berbeda jarak saja ya Allah. Mohon ya Allah, mungkin di sana ada para wali ya Allah, adapun daripada kampung mereka adalah kampung wali zaman dahulu ya Allah, dan mereka menghadiri sebuah majelis yang sehingga mendapat barokah bersama ya Allah, maka hamba mohon kepadamu ya Allah, termasuk hamba juga ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah ya Allah. Berikanlah kami kekayaan dalam hati kami ya Allah. Berikanlah kami ketanamkan syukur dalam hati kami sehingga kami selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, mungkin yang telah menonton dalam fase belajar dalam pada agama ya Allah, berikan kelancaran ya Allah sehingga beliau menjadi anak soleh maupun yang soleha. Ya Allah Tuhanku ya Allah, yang telah menonton juga ya Allah, mungkin ada yang orang yang tak suka ya Allah, maka daripada itu ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Dari fitnah-fitnah ya Allah, jauhkanlah ya Allah. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Hamba siap kalaupun memang apa yang hamba lakukan ini salah ya Allah. Semoga engkau berhentikan hamba ya Allah. Semoga engkau berhentikan hamba dengan keadaan-keadaan yang hina ya Allah. Tapi apabila ini baik ya Allah, maka engkau ridhoilah ya Allah, sehingga hamba selalu istiqomah ke jalan yang baik untuk selalu mengingatkan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, yang telah menonton ini ya Allah, mungkin daripada orang-orang yang pejabat, orang-orang daripada negeri ini ya Allah, berpengaruh penting ya Allah, semoga beliau engkau berikan amanah jabatannya ya Allah, untuk menolong agamamu ya Allah, untuk menolong banyak sekali umat, untuk memberikan tauladan-tauladan ya Allah, dan menuntunkan suatu kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, jikalau telah menonton saudara kami ini ya Allah, yang selama ini ya Allah, yang ingin daripada mereka harapkan suatu cita-cita ya Allah, maka engkau kabulkan ya Allah cita-citanya ya Allah. Semoga engkau berikan mereka semua kebaikan, keberkahan, dan engkau selamatkan di dunia maupun di akhirat ya Allah, sehingga kami dipertemukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saudara ya, kita berdoa bersama, semoga saudara semua yang mengalami penyakit, saya harap sembuh. Kram kaki saya. Ya intinya seperti itulah aja ya. Saya mohon maaf, mungkin saya salah kata sebelumnya tadi. Mungkin tak enak didengar lah. Harap maklum lah saudara. Walaupun saya masih muda kayak gini, anggap saja saya anak. Walaupun saya lebih tua daripada kalian, anggap saya abang. Walaupun saya ganteng bagi kalian tuh, anggap saja saya ini opah. Opah sepelidi. Insya Allah saya itu nggak bisa saudara mau jadi apa ya, opah, karena muka saya opung. Orang Batak tahu opung, muka kayak gini opung, gede bayi. Alhamdulillah, insya Allah saya yakin semuanya Allah akan berikan keselamatan. Yang mau jual rumah jual lah, laku nanti. Allahu Akbar. Kadang kita itulah enakan ngobrol tuh udah mulai banyak dosanya ya, banyak dosa sepuluh itu udah, aduh, tapi nggak apa-apa, dihapuskan oleh Allah karena yang nonton senyum. Kata Allah, kau telah memberikan dia senyum, maka itu termasuk sedekah, pahala, hapus lagi dosa sepuluh itu ya, kayak gitu aja. Terima kasih doanya Bang. Alhamdulillah, pokoknya intinya yang sedang minum air tadi, minum saja, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kesembuhan, insya Allah. Saya mengatakan insya Allah, berarti insya Allah. Kenapa? Kalau saya mengatakan sembuh, beda cerita lagi. Kalian kesini lagi nanti ya. Pokoknya insya Allah. Ya udah saudara, udah 1 jam. Terima kasih banyak. Mohon maaf silap kata salah yang tak berkenan didengar. Ataupun ketika saya mendoakan tadi banyak juga kata-kata yang, karena ada bukan gangguan, maksudnya ada yang datang. Jadi agak sedikit membuat saya ganggu terkonsentrasi. Ya anggap saja yang datang itu Udin. Nah ya. Ini seperti itu, terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.